Jadi kalau lo jadi followers, ya mungkin lo berbuat baik. Tapi ketika lo jadi pemimpin, lo bisa melipat gandakan kebaikannya dengan kita kasih solusi. Guys, orang ini luar biasa. Dia akan ngasih tahu ke kita ilmunya tentang kepemimpinan, gimana caranya menjadi pemimpin yang baik, yang ujung-ujungnya mungkin bisa mimpin di 2024. Baru mulai. Gak ada. Jangan-jangan lu bawa ini pemimpin.id, jangan partai terselubung nih. Ada terselubung. Enggak, bukan. Ini gak ngomongin politik teman-teman, tapi ini lebih bahas mengenai tentang leadership. Ya. Yang ujung-ujungnya dia tuh deket banget sama mahasiswa. Yes. Tuh kan, gue jadi makin pengen pinggir jurang lagi. Udah ngomongin pemimpin, mahasiswa. Mahasiswa itu kan identik dengan aktivis. Hey para BEM, Anda pasti turun ke jalan kan untuk nyari usaha, nyari kerja. Negatif mulu turun ke jalan, demo bawa nih. Bukan. Maksudnya turun ke jalan untuk masukin kelamaran pekerjaan ke perusahaan-perusahaan, tapi ujung-ujungnya mungkin berat. Ya, susah. Benar. Iya kan? Benar. Panggilan pertama interview, wah udah pede nih, tahunya ujung-ujungnya nggak keterima. Nah, mungkin ini bibit-bibit kegagalan lo ini lo nggak ngerti gimana caranya lo memanage diri lo. Betul. Ya kan? Self development lah. Ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, ini Aji ini akan ngasih tahu ke kita guys sesuai dengan gerakan yang dibawa nih pemimpin.id. Yes. Artinya pemimpin ini nantinya akan ada hubungannya sama lo akan mimpin di sebuah perusahaan atau seperti apa? Atau jangan-jangan mungkin nanti mentok di pegawai saja atau mindsetnya yang pemimpin tapi tetap dia jadi karyawan ujung-ujungnya bisa jadi pemimpin perusahaan? Ya. Atau seperti apa? Ini menarik nih gerakannya nih. Yes. Nah, justru itu yang pengen kita bongkar gitu, Der. Jadi kita pengennya karena sekarang itu kata pemimpin itu kayaknya terlalu tinggi gitu kan. Jadi kalau lo ngomongin tentang pemimpin itu pasti kaitannya tadi, oh pemimpin 2024 gitu kan, presiden, gubernur gitu kan, wali kota atau CEO gitu kan. Sekarang apalagi startup gitu ya. Jadi kayaknya kalau pemimpin, oh iya jadi co-founders gitu. Padahal makna pemimpin sendiri itu harusnya lebih besar daripada sekedar title gitu kan. Pemimpin itu ya kalau kita ngomongin pemimpin ya sebenarnya orang yang menginfluence orang lain kan, orang yang bisa menggerakkan orang lain itu adalah pemimpin. Nah itu justru itu yang pengen kita perjuangkan gitu. Kita kembalikan makna pemimpin itu bukan hanya sebatas title, tapi lebih kepada fundamentalnya, kepada semangatnya bahwa pemimpin itu yang melakukan perubahan, membawa sesuatu menjadi lebih baik. Gini gitu. Ji. Ya, ini menarik. Tapi gini, memang kalau lu ternyata mencetak pemimpin-pemimpin dengan mindsetnya apa segala macam, yang tadi gue tangkap kan berarti dia nggak harus jadi pemimpin di sebuah perusahaan, misal. Meskipun nanti tujuannya kalau dia mimpin ya bagus banget gitu ya. Tapi kalau semuanya dididik jadi pemimpin, bukannya malah jadinya nanti berbenturan dengan yang lainnya ya. Jadi mereka tuh punya pola pikirnya individu dan masing-masing memiliki ambisi. Nah, karena banyak soalnya biasanya tuh kayak begitu kalau lu cetak kan mahasiswa kan banyak banget kan. Apalagi lu juga punya rumus katanya ketika lu datang ke mahasiswa, lu ngadain workshop, lu punya ilmu dan strategi gimana caranya mereka masuk menjadi ASN, BUMN dan lain sebagainya. Nanti lu bocorin satu persatu ya. Boleh. Tapi kita bahas dari situ dulu deh, baru nanti mundur dikit lagi lu kenapa kepikiran ngebangun pemimpin.id. Yang artinya satu aja dulu bentar tadi kalimat tadi mungkin bisa lu selesaikan, yaitu mereka berbenturan bro takutnya. Kalau jiwanya pemimpin semua nih. Nah, karena banyak orang-orang yang masih berambisi sampai sekarang 2 kali, 3 kali, 4 periode menjadi pemimpin gagal dan mungkin dia akan coba lagi, nggak tahu malu berarti orang itu gitu loh. Soalnya jiwanya pemimpin banget kan. Kalau kalah kan kesian. Jadi gua mungkin mengutip kata-katanya mentor gua ya. Waktu itu gua tanya gitu, kenapa sih kita harus jadi pemimpin gitu kan? Karena kan kalau lo jadi pemimpin pasti yang lo ngerasain lah, pasti pemimpin pasti kerjaannya paling banyak, mikirnya paling berat gitu kan. Betul. Kalau jadi follower kan enak gitu kan, lo tinggal ngikutin aja. Gua disuruh apa jalan gitu kan. Pak approval dong, diem doang gitu kan. Coba diasah gitu kemampuannya seperti anda yang Nah kalau lo jadi pemimpin lo tanggung jawab gitu kan. Nah makanya terus gue tanyain, terus ngapain gitu kita capek-capek gitu kan. Terus dia bilang, Aji, menjadi pemimpin itu tugas utamanya adalah melipat gandakan kebaikan. Jadi kalau lo jadi followers ya mungkin lo berbuat baik, tapi ketika lo jadi pemimpin lo bisa melipat gandakan kebaikannya dengan keputusan lo, dengan visi lo, dengan lo bikin organisasi yang baik, dengan lo bikin perusahaan yang memberi dampak. Itu akan berlipat ganda kebaikannya gitu.
Jadi memang kerjaannya lebih berat gitu ya. Tapi don't worry gitu. Kebaikan yang lu hasilkan juga akan jadi lebih banyak lagi. Gitu. Melipat gandakan kebaikan. Gitu bro. Saya baru denger nih. Enggak, keren. Soalnya biasa saya tahu tuh melipat gandakan uang, Kanjeng Dimas. Iya benar. Kanjeng Dimas kan begitu kerjaan itu. Iya kan? Benar. Oke. Lu mulai dari mana? Coba. Yes. Kita mundur dari benar awal Boleh. ya. Mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman. Lu ini siapa? Tadi kan mungkin perkenalan ya. Spotlight. Iya, sengaja spotlight gue taruh di depan agar teman-teman kalau nonton sampai habis ada objektif yang mungkin mereka bisa dapat. Nah, sekarang mungkin ada tunggu-tunggu kita mulai dari awal. Udah dapat teman-teman ya. Tadi highlight gue pilah-pilah sehingga dapat spotlightnya sehingga terus lu juga tahu nanti sampai akhir obrolan ini kemana. Nah, ini saran gue sih, lo kalau lagi mahasiswa sekarang nih wajib nonton sampai akhir ya. Yes, benar banget. Karena banyak banget bocoran-bocoran, rumus-rumus jalur-jalur yang memang tak diduga-duga lo bisa tahu tuh untuk nanti berkarir apa segala macam gitu ya. Ya, benar. Coba, lu tuh tahun berapa sih lu di mana kuliahnya? Oke. Gua asli Surabaya. Jadi gua dari SD sampai SMA kuliah di ITS di Surabaya, Teknik Mesin. Setelah gua lulus 2011, 2012 gua lanjut lagi S2 ke Jerman gitu kan. Orang kaya. Tunggu dulu, gua di sana kerja gitu. Kerja. Oh, jadi lu daftar TKI dulu. Enggak serius. TKI berkedok mahasiswa. Enggak serius, lu scholarship gitu atau? Enggak, gua kerja di sana. Jadi gua waktu karena kalau di Jerman kan kuliahnya gratis. Emang iya? Gratis, kuliahnya gratis. Serius, coba deh. Serius. Gue coba kontak Podolski dulu bentar ya. Jadi kuliahnya gratis, lo cuma bayar kayak public transport gitu lah ya buat 1 semester. Nah tapi yang lo bayar ya kayak misalnya lo tinggalnya, makan dan sebagainya gitu kan. Nah uang itu bisa didapat dengan lo part time gitu. Jadi akhirnya waktu gua dulu di Jerman gua kerja, gua jadi kuli bro. Serius. Kuli gua kerja di pasar. Iya jadi bos gua itu punya toko bunga. Jadi dia itu setiap jam 4 pagi. Jadi bener literally jam 3:30 tuh gua udah ke pasar ngebangun lapaknya dia. Oh sama ya. Di Indonesia juga dari jam-jam segitu. Iya. Oh pasar memang ada SOP-nya ya. Kayaknya itu udah internasional. jadi ada standarnya. Jadi kang buah, kang ayam, kang daging di pasar di Jerman ternyata dari subuh udah keluar juga. Iya dari subuh. Serius. Dan itu becek gak sih pasar di sana? Enggak, nah itu bedanya. Di sana pasar. Lu bikin malu lo orang-orang Indonesia ini becek-becek sih. Di Jerman gimana sih pasarnya? Gue kepo bentar ya teman-teman ya. Kayak apa sih pasarnya di Jerman? Pasarnya ya bawahnya konblok gitu lah ya. Ya ada batu-batu gitu, tapi enggak becek ya. Jadi tapi benar-benar setiap pagi. Jadi itu kayak hall apa ya nyebutnya ya, lapangan lah ya. Lapangan kota di tengah kota gitu, dan itu tuh pasarnya cuma ada setiap hari Jumat sama hari Sabtu. Gitu. Nah, kalau hari biasanya itu ya buat orang lewat aja gitu. Tapi kalau setiap Jumat dan Sabtu ada pasar gitu. Nah, tugas gua adalah yang ngebangun si lapaknya itu dari jam 4 pagi karena dia mulai jualan jam 7, jam 7:30. Bos gua gitu. Jualan apa? Bunga itu. Bunga tadi gitu. Tapi abang-abang pasar di Jerman itu kalau ada temennya yang mungkin ngejatuhin golok, ngejatuhin gelas, kan biasanya kayak gitu gak sih? Ceng-cengannya? Enggak ya? Elit beda. Enggak elit banget juga sih. Gitu. Karena kasih lo kayak satu abang-abang kang daging misalnya ngejatuhin papan gelas, atau kan lagi ada yang teriak, woi itu disambut Tom Rusul, di pasar tuh langsung hidup. Segitu gak sih? Enggak sih. Tapi emang hidup dan pasarnya emang ada, cuma mereka beda style aja. Karena orang Jerman kan nggak terlalu apa ya, mukanya kan gitu-gitu aja. Datar gitu, nggak kayak kita gitu. Kalau kita kan kayak lebih ekspresif gitu kan. Terus kalau ada apa lebih diceng-cengin, di apa ya, kita kan lebih fun gitu kan. Catcalling itu nggak sih kayak catcalling. Ada lewat misalnya kayak akhwat cewek-cewek lagi lewat. Enggak ya? Enggak. Dia cool gitu ya? Iya, karena udah biasa mungkin orang yang gitu. Udah kita kan masih kan udah bulan-bulanan tuh. Iya. Oke, terus akhirnya apa hubungannya sama lo jadi kuliah di sana terus gimana? Nah, gua kuliah di sana ya gua kerja itu karena memang buat membiayai hidup gua gitu kan selama di sana, dan akhirnya setelah gua selesai ya gua kerja kan di Indonesia, masuk ke multinational company dari Jerman juga,
namanya Siemens gitu kan. Nah, gua join ke situ sebagai manajemen trainee gitu kan. Oh, nah, oke. Disitulah awal mula pada saat gua kuliah di Jerman dan pada saat gua kerja di perusahaan Jerman ini pertama kali gua sadar bahwa ada yang salah dari kepemimpinan Indonesia gitu. Wow, ngeri nih. Ini udah Jadi, mulai ini jiwa-jiwa kampusnya. jiwa aktivisnya keluar ya. Aktivisnya keluar nih. Pemimpin yang seperti apa nih yang salah nih maksudnya nih, Bro? Gampangnya gini, Bro. Jadi dulu waktu gua kuliah di Jerman, itu kan lagi zaman-zamannya Indonesia itu punya pemimpin daerah yang bagus lah ya kira-kira gitu. Banyak pemimpin yang mulai naik nih. Ada Ridwan Kamil, Pak Anies gitu ya, Pak Anies Baswedan, ada Bu Risma gitu kan. Itu kan lagi muncul nih, lagi rame gitu kan. Nah, terus gue cerita ke teman-teman gue di Jerman. Wah, keren nih. Indonesia sekarang banyak pemimpin yang bagus gitu kan. Terus mereka tanya orang-orang Jerman ini, "Oke, pemimpinnya kayak gimana?" gitu. "Oh iya, dia mikirin rakyat, kerjanya profesional gitu kan, nggak korupsi. Habis itu suka bangun kota gitu." Nah, terus mereka nanya, "Terus bagusnya di mana, Bro?" gitu. "Hah? Bukannya itu emang tugasnya pemimpin gitu?" Nah, terus di situ gue baru ngeh. Oh, ternyata konsep kepemimpinannya mereka itu kayak gitu, Bro gitu. Jadi di Jerman itu ya namanya pemimpin ya gitu. Kerjanya profesional, ya, bersih, gitu, kan? Gak korupsi gitu. Nah, sedangkan kan kalau di Indonesia itu kalau orang kayak gitu kan masih kayak ngeliat gajah putih ya. Jadi kayak jarang banget gitu kan. Orang-orang. Jadi kita itu masih mengglorifikasi pemimpin yang baik menurut kita itu adalah yang kerja, yang tadi ya yang bersih, habis itu dia nggak korupsi, itu kita masih mengglorifikasi itu gitu. Oh, karena padahal harusnya yaitu standar minimumnya pemimpin. Oh, jadi menurut lo pemimpin di sini pada korupsi semua? Enggak juga sih. Ini bahaya nih gua. Loh, udahan yuk. Gua ngeri lama-lama nih. Nggak, gini guys. Ini kita disclaimer, kita nggak bahas politik sama sekali. Nggak boleh kita mencela para pemimpin, betul ya? Kita taati apa kebijakan mereka, sebagaimana memang kita harus taat pada penguasa. Tapi mau kita bahas di sini adalah nanti ada hubungannya. Karena lu nanti akan berurusan nih, sebuah perusahaan kan juga nanti akan berurusan sama para pemimpin-pemimpin ini kan. Dan sebagaimana kita bernegara ya pasti dipimpin sama seorang pemimpin gitu kan. Makanya tadi nyebut Pak Anies, Pak Ridwan Kamil, Bu Risma. Pada saat waktu itu lu balik sini, siapa lagi sih yang jadi pemimpin pada saat itu? Kayaknya Pak Ganjar juga ada gitu kan. Terus ada siapa lagi ya? Kayaknya baru awal Pak Jokowi kayaknya bahkan belum di Jakarta kayaknya. Oh, belum di Jakarta ya? Oh, masih Solo atau di Jakarta awal-awal. Kayaknya masih di Jakarta awal-awal. Jadi intinya masih banyak pemimpin generasi baru lah ya muncul di Indonesia gitu. Ya, yang lu sebutin tadi kan berarti kan lu nyampaikan ke teman-teman di Jerman ini bagus-bagus nih orang-orang figur-figur. Gitu. Terus yang menurut lo yang katanya yang busuk-busuk yang koruptor itu yang mana, Bro? Yang gak sebut. Oh, yang gak kesebut. Oh, gak kesebut. Oh, berarti yang gak lu sebutin itu koruptor semua. Enggak juga. Oh. Nah, ini bahaya nih. Abis gini gue pulang dicegat orang di jalan. Aduh, Bro, gue masih mau perjalanan nih. Oh iya. Bahaya nih. Berarti inget ya, yang gak disebut yang buruk dan koruptor ya. Gak semuanya. Oh, gak semuanya. Ada sebagian. Oknum. Nah, itu yang gue tungguin. Yang penting gue udah dapat yang tadi kan di depan kan bisa dipotong tuh videonya ya. Sebelum dia sebut oknum, tolong dipotong ya videonya, terus kita publish. Enggak. Di bagian itunya aja. Iya, bagian itu. Nah, abis itu apa yang lo konekin ke pemimpin.id nih melihat dan hubungannya sama perusahaan, lo jadi karyawan di situ. Itu gimana tuh maksudnya? Nah, itu di bagian yang keduanya yang waktu gua kerja nih. Jadi pada waktu itu kan gua jadi manajemen trainee gitu kan di perusahaan itu. Nah, sebagai manajemen trainee itu kita dapat akses bisa ketemu sama direktur-direktur perusahaan itu, bahkan yang direktur pusat ya gitu. Jadi waktu itu gua di satu waktu gua ketemu sama direktur operasionalnya, COO-nya lah ya, Siemens yang dunia. Nah, terus gua tanya lah sama dia gitu kan kayak ini kenapa ya kok di Indonesia ini pemimpin-pemimpinnya itu masih belum banyak orang Indonesianya gitu. Jadi kenapa pemimpinnya itu masih banyak bule lah istilahnya gitu. Gitu. Nah, terus jawabannya simply adalah kayak ya karena orang-orang Indonesia belum siap gitu. Nah, itulah moment of gue terpikirkan kalau misalnya ada problem di kepemimpinan itu ya karena itu kejadian berikutnya gitu. Gue akhirnya mikir gitu. Kalau misalnya kita orang-orang Indonesia nggak bisa memimpin bahkan di negaranya sendiri gitu ya. Berarti ada yang salah nih sama kepemimpinannya gitu kan. Loh, yang lo tanya mungkin di multinational company kali. Wajar mereka. Di multinational. Tapi kalau lo ngomongin tentang India deh.
India aja, multinational company yang di dunia gitu ya, CEO-nya udah orang-orang India bro gitu. Nah, kita ngerti. di Indonesia gitu ya. Jadi Iya, multinational company bukan multinational company yang di pusat ya, tapi multinational company yang di Indonesianya gitu. Kantor Indonesianya. Kantor Indonesianya itu masih banyak yang bule gitu. Bukan orang Indonesia gitu. Jadi Iya orang juga Indonesia itu masih di level yang kayak di level 3, level 4-nya mungkin. Oh iya Level juga 1, sih. 2-nya itu masih, coba lo lihat lah multinational company di Coba. Indonesia gitu. Misalnya lo ketemu yang CEO perusahaan X Indonesia gitu ya. Itu masih banyak bulenya gitu. Yang gue inget India sih memang 2 sih ya. Yang pertama tadi ya perusahaan-perusahaan India yang perusahaan multinational company dipimpin oleh orang India. Ya, 1. bahkan yang utamanya ya, Ya, kayak itu Google, utamanya gitu. kan, Google, Ya, Twitter pusat, juga ya. Terus yang kedua yang gue tahu dari India adalah masakan jorok. Makanan ini. Pasti lo sebelum tidur malam lo pasti nontonin YouTube itu kan. Yang ngaduk pakai tangan langsung. Iya. Yang lo nyelup pakai tangan. Ke ini ya, ke minyak. Iya, ke minyak, terus ke sop-sopan gitu dan lain sebagainya. Udah itu intermezzo aja ya. Tapi bener juga sih. Tapi nggak juga bro. Di Unilever waktu itu pas Walls dari awal sampai jadinya tuh Walls, Unilever kan MNC kan, multinational company. Pemimpinnya Tommy Watimena, orang kita. Oh nggak semua kali ya? Nggak semua. Iya, CEO-nya kan banyak. CEO yang Indonesianya ya? Gue nggak tahu. Sekarang kan gue nggak tahu ya. CEO-nya kan Tommy Watimena udah nggak di Unilever kan? Ya. Gue masih ada beberapa yang gue tahu lah ya, teman-teman gue yang kerja di MNC itu masih CEO-nya masih bukan orang Indonesia gitu. Oh, mayoritas kali. Mayoritas gitu. Dan ketika gue nanyain gitu ya karena nggak banyak gitu. Dan ini makanya akhirnya tahun 2019 gue bikin pemimpin.id gitu kan sama teman-teman co-founders yang lain. Kita ada salah satu riset nih dari BCG gitu. Nah si riset itu bilang kalau sebenarnya Indonesia ini tuh kekurangan pemimpin. Waktu itu kalau nggak salah risetnya tahun 2000 berapa gitu ya. Tapi yang di riset itu diperkirakan di tahun 2019 kalau nggak salah atau 2020 kita itu kekurangan pemimpin gitu. Oke. Jadi bukan berarti kekurangan pemimpin itu artinya kita bakalan posisi itu bakalan kosong gitu, enggak gitu. Posisi itu akan keisi. Tapi orang-orang yang ngisi itu belum cukup punya leadership skill yang baik. Oh iya. Jadi akhirnya emang ada sih orangnya gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu ya, mungkin perusahaan nasional ataupun multinasional gitu ya, di beberapa posisi memang ada orangnya, orang Indonesia. Tapi mungkin kemampuannya belum di situ gitu. Oh, ngerti gue. Nah, itu yang akhirnya kita dan akhirnya gue karena di pemimpin.id kita akhirnya diskusi juga gitu ya dengan banyak orang yang memang bekerja di bidang kepemimpinan. Mereka juga bilang gitu, mereka agree, mereka sepakat gitu kalau iya memang talentanya Indonesia ini masih harus di boost gitu ya, atau diperbaiki gitu. Karena kalau enggak kita akan susah nih, kita kekurangan. Ya, coba gue mau tahu sama lo nih, dari lo. Apa yang buat pemimpin-pemimpin di perusahaan-perusahaan multinational company, BUMN atau mungkin perusahaan family gitu kan? Ya. Seperti yang Coach Rene juga ajarkan ke gue gitu ya, terutama ya kan beliau kan bilang bahwa nih masing-masing perusahaan ternyata budayanya beda-beda apa segala macam gitu kan. Nah, artinya apa sih yang bikin lo bilang bahwa ini perusahaan ini yang dipimpin orang-orang Indonesia, let's say itu ternyata belum mumpuni dari segi apa nih? Orang-orang kita kan makan tahu makan tempe kan pinter-pinter juga gitu kok. Gitu. Gimana? Ini sisi yang mana? Pertanyaan ini pernah gue tanyain ke bos gue waktu dulu di Jerman gitu ya. Okay. Jadi gue dulu ya pada saat gue di multinasional itu gue dapat assignment ke Jerman. Nah di sana itu gue dapat bos yang dia pernah jadi bos di Indonesia. Dia orang Jerman. Gitu kan. Terus gue tanyain gitu, lo kan pernah di Indonesia nih gitu ya. Ceritain dong plus minusnya orang Indonesia apa sih gitu. Gitu. Mantap. Nah, dia ngeliat dari sisi leadership gitu kan. Dia bilang kalau goodnya orang Indonesia itu helpful gitu. Jadi kita itu pasti kalau ada orang kesusahan kita nggak bisa ngelihat orang kesusahan gitu kan. Pengennya bantuin aja. Iyalah. Di TV tayangannya digorengnya begituan. Iya gak sih? Kita kan lebih empati gitu. Makanya sinetron laku kan. Drama hidupnya orang Indonesia. Oke, terus itu good things-nya gitu. Nah, tapi yang perlu diimprove-nya adalah kata dia orang Indonesia itu nggak punya deliver good quality product. Oke. Jadi gampangannya gini, kita tuh kerjanya itu serampangan, asal kerja aja, asal selesai. Sedangkan orang-orang Jerman itu mereka punya deliver good quality product mindset. Apa coba indikasinya?
gampangnya gini, gue dulu waktu di Jerman, waktu gue ngekos, gue pernah pipa wastafel itu rusak. Gitu ya. Jadi akhirnya gue nelpon kan tukang gitu kan. Nah terus akhirnya tukangnya datang pakai bajunya juga bajunya yang benar-benar rapi gitu ya, nggak asal baju aja. Terus begitu datang dia bawa sertifikat. Pak, ini sertifikat saya lulus tes ini. Jadi saya bisa bongkar pipanya bapak. Jadi gue bilang anjir ini orang ini aja buka pipa aja gitu ya. Lah emang kita nggak gitu, kita begitu kok. Selamat siang, iya. Dari orang rumahnya kan. Kang Ledeng ya? Iya nih. Tuh kan dia ngomong iya nih bahwa dia ngasih tahu bahwa dia ini tukang ledeng, bro. Tapi kan kita nggak tahu kualitasnya dia. Dia beneran bisa atau beneran apa nanti malah makin rusak, kita nggak tahu kan. Ya indikasi nanti keukur dari biasanya seminggu lagi ditelepon balik apa enggak. Kan? Pilihannya dua kalau ditelepon balik apa enggak. Yang pertama memang dia bermasalah. Yang kedua memang sengaja dibikin masalah biar dipanggil lagi. Nah itu gitu. Nah itu yang dibilang bos gua, kita itu nggak punya mindset buat memberikan atau membuat produk yang berkualitas gitu. Nah jadi itu missingnya dan itu kata dia itu fatal banget katanya. Akhirnya lo dan ini di multi level kata dia gitu. Dari mulai lo pekerja sampai lo leadersnya gitu ya, BOD kayak atau apa gitu ya, masih banyak yang punya mindset kayak gitu. Berarti tinggal dibikin aja SOP-nya. Mungkin gara-gara ujung-ujung ke pemimpinnya lagi sih ya. Berarti pemimpinnya nggak buatin SOP seperti itu ya. Bener, karena ya kita belum punya itunya tuh gitu. Jadi kayak selesai itu kayak ya udah, misalnya nilai 7 aja kita udah senang gitu. Tapi kalau Jerman kan dia harus bener-bener harus 9 nih, 9,5 gitu kan. Tapi bener sih guys, apa yang dia bilang sih kalau boleh cerita ya, gue pengalaman kan gue juga baru kelar bangun rumah nih. Gitu kan ada yang memang dari mandor tersebut, dari developer, ada juga memang yang gue ambil lepasan gitu kan, karena memang kebutuhannya mungkin pada saat itu ada beberapa yang bocor misalnya apa segala macam. Nah, iya sih, lu coba diperbaikin deh wahai para bos-bos, masa dateng rokok masih nyelip di sini, kayak gitu-gitu tuh, pakai kaos. Pagi pak, itu ketok terus bawa nenteng, gue nggak tahu box Tamiya apa box apa itu, pokoknya mirip-mirip deh, kelihatannya kayak bisa gue nemuin dia hardware gitu. Iya, gue keluar, iya dari mana mas? Oh iya, ini mau tadi manggil buat ini katanya begini adalah kebutuhan rumah gue gitu kan. Oh iya, gue ngerti kayak speechless gitu. Oh iya siap masuk. Alhamdulillahnya Indonesia betul sopan, copot sendal kan, padahal masih di teras yang agak luar menuju ke semen aspal gitu kan, copot sendal tuh, masya Allah gitu kan, copot sendal tak, masa copot sendal gue pikir dia mau cuci kaki, masa langsung nginjek langsung lantai rumah sih guys gitu, nyeker ke dalam, oh iya siap, cuma gue husnuzon kan emang begini kali ya, biar dia kelihatan jiwa tangguh gitu kan, jiwa tangguh ya. Masuk, maksud gue ini hal sepele loh, gue nggak ngomongin kinerjanya dulu deh. Dan itu kelihatan profesionalismenya kan. Iya, maksudnya minimal lu copot, masya Allah nih orang Indonesia nih. Iya. Tapi nanya pak kerannya di mana? Iya. Kan abis lu copot di luar gitu kan lu cuci kaki dulu dong. Gue nggak ngomongin kinerjanya, gue belum ngomongin nih. Ntar kinerjanya ada lagi nih, ada positif ada negatif lagi sih memang sebetulnya. Masuk dalam, nyeker tuh dalam tuh tak bawa tentengannya dia tuh boxnya masuk dalam. Oh ini sebelah sini, saya cek lagi deh, keluar nyeker. Keluar waktu itu gue pernah salah sama air kan, akhirnya tangga ke atas, dia keluar masuk nyeker terus. Maksudnya nyeker yang dimaksud ini, gue pikir nyeker biar lu menghormati, taunya lu keluar ngintek becekan lu ngecek masuk dalam kotor juga. Nyeker juga. Alhamdulillah tuh 2 minggu gue kontak lagi, memang belum kelar ya. Parah sih. Ini baru ngomongin tukang lo ya. Nah itu dia. Dan itu kalau kata bos gue ya, ini again kata-kata dia gitu. Itu sampai di level yang atas pun sama, cuma beda beceknya tadi aja gitu. Beda berantakannya aja gitu. Di Jerman nggak ada becek ya. Keren. Jadi kayak tadi kan misalnya kalau lo bilang si tukang ini tidak profesional, jadi akhirnya dia nyeker dan akhirnya becek-beceknya dan akhirnya kotor misalnya rumahnya gitu kan. Dan ini tuh kejadian juga. Mungkin kita cuma bedanya misalnya kita udah high level nih gitu ya.
udah BOD misalnya gitu ya. Tetap aja gitu kerjanya tuh nggak SOP-nya nggak jelas gitu kan, terus habis itu berantakan ke sana sini, habis itu juga dokumentasinya nggak lengkap kayak gitu. Nah itu hal-hal yang kayak gitu itu yang lumayan mengganggu buat orang-orang Jerman gitu ya. Jadi yang mereka bilang kayak ini nih PR kalian nih orang-orang Indonesia nih di sininya gitu. Nah itu yang gua anggap kayaknya PR kepemimpinannya Indonesia kayaknya salah satunya itu gitu. Terus mungkin kalau gue boleh nambahin lagi gitu ya, yang hal lain gitu ya, dan ini juga di-proven sama bos-bos gue dulu di Jerman gitu. Orang Indonesia itu seneng banget sama instan kan. Jadi kita tuh seneng banget yang low hanging fruit aja yang dikerjain gitu kan. Padahal kan kita membutuhkan ada ultimate harvest gitu kan. Panen yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya low hanging fruitnya lo ambilin terus, habis itu nggak lo lanjutin, ya lo cuma launching doang. Tapi habis itu mangkrak proyeknya gitu kan. Nah ini yang mengganggu juga buat orang-orang Jerman gitu. Jadi kata mereka, bahkan mereka gitu ya, agak kasarnya mereka bilang kayak Indonesia itu land of idea but zero implementation gitu. Serius loh? Kasar, iya itu bos-bos gue bilang wah kacau gitu kan. Jadi kayak kita ngide itu banyak gitu. Habis itu misalnya meeting nih ya, oke agree ya, ini idenya bagus jalanin gitu kan. Habis itu launching. Begitu di launching udah. Iya bener sih. Gak ada kelanjutannya gitu. Ini bakalan jadi apa kek? Ini beneran bermanfaat gitu kan? Apakah ini proyek-proyek ini bermanfaat dan orang yang mendapatkan proyek ini beneran mendapat manfaatnya? Misalnya proyeknya buat orang-orang misalnya yang menengah ke bawah gitu ya, orang-orang miskin. Apakah benar mereka benar-benar keluar dari kemiskinan gitu? Ya dikorupsi dulu dong. Gitu. Masa nggak dikorup? Korup lah, gimana? Cuan kok. Kita itu korup another problem gitu ya. Ini katakanlah nggak korup gitu ya. Bener-bener kita tuh sampai beneran nih nyampe gitu. Tapi nggak dipantau. Ini udah nyampe, beneran si yang dapat ini tuh dapat manfaat atau enggak? Kita itu nggak ngontrol gitu. Jadi yang kita fokusin itu hanyalah ke selebrasinya. Kayak misalnya memberikan program ke berapa ribu orang gitu, berapa juta orang gitu. Itu diangkat tuh. Itunya yang diangkat. Tapi kita setelah itu nggak diurusin nih. Lo nggak ngeliat kali. Gitu. Bisa jadi memang dia melakukan selebrasi, tapi kerjanya nggak ada. Sorry. Nggak gini. Sorry. Maksudnya bisa jadi memang dia melakukan selebrasi karena memang ternyata kerjaannya berhasil. Loh, dengan diselebrasi kan berarti kan ada achieve di situ. Ayo. Kan selebrasinya di depannya. Jadi kayak udah jadi nih bangunannya gitu ya. Tapi apakah bangunannya dipakai? Kita nggak pernah tahu gitu. Apakah bangunannya beneran bermanfaat gitu. Yang di launching kan selesai sih. Meluncing menyelesaikan satu bangunan, tapi kan belum menyelesaikan masalahnya. Tapi kan anggaran memang harus keluar. Ya, itu wajib. Harus dihabisin. Another issue tuh. Parah Aji nih, Aji ya yang ngomongnya. Aji ya. Ini ntar tolong di-cut ya. Kayaknya nih dari 40 menit percakapan cuma 5 menit ya yang mulai rilis. Sisanya cut. Nah, kalau kita ngomongin problem artinya kan harus ada solusi kan? Yes. Iya dong. Ada masalah kasih solusi. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara ngebenahin kayak gini-gini nih? Artinya kalau memang ternyata mereka juga dari mindsetnya emang begitu, lu ngerubahnya gimana? Apakah dengan pola ilmu-ilmu Jerman yang lo bawa ketika lo berangkat ke Jerman dan ke sini itu adalah lahirnya pemimpin.id ini bisa mengubah mereka secara 100%? Kan lo harus pikirkan budayanya, habitnya. Betul, memang orang-orang kita seperti itu. Memang orang-orang kita memang gak mau maju. Gimana tuh bro? Gimana tuh? Kalau gue sih gini sih. Makanya pemimpin.id ini kita selalu bilang kita itu bukan yang kayak menyelesaikan semua masalah gitu. Enggak gitu. Tapi yang kita mau lakukan adalah kita membentuk ekosistemnya. Jadi paling enggak ekosistem kepemimpinan yang baik ini muncul. Gampangannya gini, kalau lo jadi orang baik di Indonesia gitu ya, lo jadi pemimpin yang baik, lo itu udah gak ngerasa takut gitu. Kadang-kadang kan kita kayak, wah ntar gue diceng-cengin nih, dibilang sok suci, dibilang sok bersih gitu kan. Kita di Indonesia masih yang kayak gitu kan. Nah itu berarti yang harus dirubah gitu. Yang kita bayangkan gitu ya, yang kita harapkan suatu saat nanti gitu ya, Indonesia itu ketika lo jadi pemimpin baik biasa aja. Bahkan kata-kata pemimpin baik itu udah nggak ada gitu, karena semua pemimpin itu akan kayak gitu. Oke, terus contohnya apa? Formula yang lo bawa? Nah, formula yang kita bawa, makanya kenapa pemimpin.id hadir gitu kan, dan kita mendekatkan diri ke anak-anak muda. Fokusnya itu kepada tadi ya pengajaran kepemimpinan maupun mengajarkan nilai-nilai kepemimpinan yang baik.
Dengan caranya, caranya yang paling utama banget kita bikin event-event kreatif gitu kan. Di kampus, di kampus maupun online gitu kan. Kita punya acara tahunan namanya Lead the Fest gitu. Di Lead the Fest itu kita bikin festival webinar kepemimpinan 8 hari. 30 webinar gitu ya. Kita ngundang pemimpin mulai dari pemimpin perusahaan, pemimpin negara gitu ya, pemimpin daerah sampai pemimpin komunitas, semuanya kita selebrasiin. Jadi kayak lu jadi pemimpin itu membanggakan dan mengasihkan. Kok lu nggak ngundang gue? Karena baru ngobrol gitu. Gue kan pemimpin di keluarga. Oh iya benar. Pemimpin diri sendiri. Berarti gue harus ngundang 250 juta orang. Ngundang para ayah. Banyak. Lah itu prestasi yang gue banggakan. Satu-satunya prestasi yang gue banggakan adalah gue mimpin anak gue. Iya. Dan itu bener loh. Bener gak? Bener. Nanti kita bikin ya leader for parenting gitu. Bener. Semua para bapak pada ngomong. Iya. Itu apa isi programnya? Dan lu ngasih penyuluhan apa kepada mereka agar mereka melek terkait perusahaan? Ya. Lu berkarir. Ya. Sampai akhirnya kan lu juga bilang katanya bisa bantu mereka untuk masuk ke perguruan. Perusahaan. BUMN, perusahaan dan lain sebagainya. Ya. Yang kita solve jadi kalau di pemimpin.id itu yang sangat kita jadikan utama itu adalah self leadership-nya. Jadi kita bagaimana mendidik anak-anak Indonesia ini supaya kepemimpinan dirinya menjadi lebih baik. Oke. Gitu. Jadi gampangannya kayak sekarang lo pasti sering dengar banget lah ya kalau anak-anak sekarang itu sering insecure, sering FOMO gitu kan, kayak hidupnya hustle culture banget nih Kak. Asik. Butuh healing gitu kan. Jadi kayak hidupnya ribet banget dah gitu kan. Asli. Gitu kan. Jadi kayak guys, lo hidup itu lo tinggal milih aja lo mau jadi apa, habis itu lo jalanin, udah nggak usah ngeliat kehidupannya orang, kan sesimpel itu kan. Dan itulah sebenarnya kepemimpinan gitu. Jadi kalau orang yang masih nggak tahu dia mau ngapain, masih kegoyang sana sini, masih ngikutin orang, masih gampang FOMO, nah berarti ada yang bermasalah dengan kepemimpinan dirinya. Nih gue jadi inget video, lo nyampe nggak di FYP lo? Gitu. Milenial gue bro, milenial gue. Lo nyampe nggak di FYP lo? Itu video tentang ada generasi tahun 80-an, 90-an, 2000 tau gak sih yang ketika dimarahin sama bos. Nyampe gak sih lo? Gue tahu deh. Nyampe gak misalnya 80-an gitu dimarahin, ini target gak achieve nih. Pas tanyain lu kenapa dimarahin tadi? Kata anak 80-an yang mentalnya, iya gak apa-apa lah, gue jadi lebih baik lagi. Keren. Itu kan gue banget kan. 80-an, 89. Milenial 89 ya kan, mental baja tuh. Begitu tahun 90-an udah mulai masuk generasi-generasi yang agak baruan dikit. Lu kenapa dimarahin? Bukan target gak achieve nih. Pokoknya lu begini. Lu gimana sih lu gak bisa kontrol tuh penjualan? Begitu ditanya kenapa tadi dimarahin? Iya nih bete gue kayaknya harus nyari, gue harus pindah kantor nih, gue harus ini. Udah mulai berontak. Marah ya. Iya marah. Gimana sih masuk gue disalahin, udah mulai berontak. Kadang disalahin balik tuh bosnya ya kan. Padahal kan dia yang gak ngerti tuh. Keren. Tahun 2000-an ya Allah pecah banget. Kenapa dimarahin? Gue harus cabut dari kantor ini. Jadi udah mikirin gue mau healing. Lihat aja tuh, emang gue mentang-mentang gue di situ, gue tinggal lihat aja ntar perusahaan tuh mau nyampe mana tuh. Itu parah banget. Kayaknya gara-gara bibit-bibit pembinaannya sendiri apa? Plus satu lagi bro. Nih tanggung satu lagi. Gue barusan pas OTW ke sini nih. Ini kita mau syuting nih. Gue lagi nge-scrolling lagi kan. Kali ini bukan FYP. Gue kali ini Reels. Ketemu ada video 3 detik pertamanya anak umur sepertinya kalau lihat dari perawakannya umur kelas 1-2 SD lah. Cewek. Lagi ngambek. Tau gak sih lo ngambek yang goyang-goyang kaki yang kesel. Senderan di lemari di videoin kayaknya sama orang tuanya sepertinya ya. Ya memang iyalah siapa lagi gitu ya. Judul dari video tersebut gara-gara anak ini kesel dapat PR. Kita dulu apa kabar bro? PR. Gue dulu dapat PR tuh ada 2 sisi memang ya. Iya ya. Gue nggak bahas tentang positifnya doang guys. Gue bahas ada negatifnya. Tapi lihat ya bentuk negatif dari kita yang rasakan ya. Positifnya ya oke lah, di kubu-kubu mungkin gue pun juga nggak di sini lah. Gue akuin, gue nggak mau terlalu gue flexing apa segala macam. Mungkin gue bukan di kubu yang ini, tapi memang ada teman-teman kita atau mungkin kayaknya lu nih yang pertama happy banget ketika dapat PR. Ada dong.
Wah ngerjain PR. Bukan gua ya, bukan Lu juga pasti. ya. Wah semangat ada tuh. Ini generasi 80-an 90-an nih milenial sih gue wakilin nih. Oh dia semangat. Itu kubu. Oke gue disclaimer. Oke lah dipastikan bukan gue gitu kan. Gue mungkin di sisi negatifnya. Tapi lo lihat deh negatifnya deh. Bukan lagi untuk bahas tentang diri gue nih ya. Tapi mungkin yang lainnya lah. Gue takutan tersalah kan kayaknya lu GR banget. Lo enggak lah oke lah. Lihat negatifnya. Negatifnya palingan dia ngambek. Kesel, diingetin sama orang tua udah ngerjain PR belum. Tapi dia trying gitu loh. Iya sih kayak ya udah aku kerjain. Langsung gitu loh. Bener. Ada gerakannya. Ada drive-nya gitu. Iya dong. Tapi yang di video tadi disuruh sama orang tuanya tetap nggak mau, men. Gila gue bingung. Sampai kayak dia tau gak sih lo sama anak kecil nangis, ngejer, dia buang diri ke arah lemari. Akhirnya tetap nggak mau, dia gerak, dia berontak. Sampai orang tua bingung gitu kayak, terus gue gimana dong kalau ini nggak mau dikerjain? Nah itu maksud gue, apakah ini cerminan dari para pemimpin yang generasi sekarang nih kayak manja gitu loh? Resilience-nya mungkin lah ya, kita bisa bilangnya resilience-nya lebih lebih rendah mungkin. Jadi kayak level ketahanan terhadap pressure-nya lebih rendah mungkin gitu ya. Kalau menurut gua ya. Berarti lu harus isi dengan materi itu dong nanti. Benar. Ada ya? Justru kita tuh self leadership ini itu justru menambah resilience-nya mereka gitu. Setuju. Nih gua senang banget quote-nya Ki Hajar Dewantoro gitu. Kalau kita selalu bilang Ki Hajar Dewantoro itu kan bapak pendidikan gitu ya. Oke. Tapi kita lupa kalau sebenarnya beliau itu banyak mengajarkan tentang leadership, tentang kepemimpinan. Masya Allah. Dia bilang gini bro. Dia bilang kayak kepemimpinan itu penting buat semua manusia gitu ya. Jadi semua orang itu harus punya leadership. Karena buat apa? Buat merdeka. Merdeka dari dua hal. Yang pertama merdeka dari orang lain. Artinya kita nggak dibawa penjajah gitu kan. Nah tapi yang kedua yang kita sering lupa gitu. Merdeka dari diri sendiri. Oke. Jadi kalau menurut Ki Hajar gitu ya, kalau kita itu masih FOMO, masih stres ngelihat orang happy, masih suka ngelihat kalau misalnya orang lain lagi ngelakuin apa kita nggak seneng, atau misalnya kerjaan kita ini ngiri sama kerjaan orang gitu. Nah itu berarti kita belum merdeka terhadap diri kita sendiri gitu. Nah itu yang justru sama Ki Hajar Dewantoro itu diperjuangkan karena menurut mereka kita sebagai manusia itu harus menjadi manusia yang merdeka. Apapun pilihan hidup lo gitu. Lo mau jadi apa kayak gitu ya, itu nggak ada yang salah dalam kehidupan ini. Yang penting lo itu emang bener-bener happy gitu kan gitu. Kita nggak ngomongin tentang moral, maksudnya kalau salah dosa mah beda lagi gitu ya. Maksudnya profesi ya. Kita di sini membatasinya profesi. Betul. Kalau lo profesi apa, asalkan itu profesi yang baik dan profesi yang halal gitu ya. Apapun bentuk profesinya itu oke gitu. Jadi nggak ada yang kayak jangan membanding-bandingkan kehidupan sama kehidupan orang lain gitu. Itu akan membuat diri kita menjadi tidak merdeka gitu. Jadi kayak kok gue gini ya, kok si dia gitu ya, kok dia gini ya. Gitu. Betul. Nah itulah fungsi pendidikan gitu. Jadi dibalikin lagi sama si Ki Hajar Dewantoro, kalau lo mau pengen menjadi pemimpin yang baik, maka lo harus terdidik. Lo harus punya pendidikan. Nah itu perjuangannya beliau. Gitu. Oh ngerti gue. Berarti lo dengan pemimpin.id ini adalah lo ada platform edukasi yang sangat dekat dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa ini udah terlatih dengan edukasi yang baik dan benar. Benar. Dan mereka bisa menjadi manusia yang sesungguhnya. Mereka bisa menentukan pilihan hidupnya apa. Kalau mereka nanti misalnya lulus, misalnya kerjaannya nggak sesuai dengan jurusannya, nggak bingung, ya nggak apa-apa gitu. Lah gua dulu mesin, sekarang gua di pemimpin.id, ya nggak apa-apa gitu kan. Bener juga ya, lu dulu teknik mesin di ITS. Mesin gua, ITS gitu. S2 gua manajemen teknik. Jadi teknik, masih di teknik gitu. Terus sekarang bikin pemimpin.id ngembangin orang, people development. Iya, betul ya, padahal beda-beda bidang ya. Iya, dan enggak apa-apa, gua enggak stres juga gitu. Tapi gue lebih parah. Lo apa? Gue dulu ya kan kuliahnya di London School ngambil broadcast media. Sekarang jalanin media. Sama aja kalau itu mah. Itu masih elai. Sama ya. Iya, enggak relate. Nih anak-anak enggak relate sama cerita lo. Nggak, soalnya gue mengukur gimana cara gue lebih parah daripada dia tuh ya. Nggak relate ya. Golang ya. Gue dulu kuliah di London School ngambil broadcast. Akhirnya karir gue sebelum buka podcast apa coba? Jadi penyiar radio. Itu masih relate juga, masih sama ya? Juga. Gimana caranya gue lebih parah dari dia? Gimana sih? Nggak perlu. Nah balik lagi, ya? Lo nggak perlu FOMO sama hidup gue. Biar keren. Berarti lo FOMO sama hidup gue. Biar keren. Gen Z kan FOMO sama hidup orang. Iya, itu. Gimana? Sarkas gue masuk gak? Sadar lu nya. Mau buat lu nih.
Ya, akhirnya program-program apa aja coba kita lihat ya teman-teman nih. Menarik nih pemimpin.id nih. Yes, jadi karena tadi kita melihatnya itu pemimpin.id ini tuh masih pemimpin itu kan masih jauh banget gitu ya. Kalau ini kita pernah ngelakuin survei juga gitu. Kita misalnya ketemu sama anak-anak muda gitu, kita tanyain, lo pengen gak sih jadi pemimpin gitu kan? Nah, banyak yang mereka nanya kayak pemimpin kayaknya jangan deh Kak, saya mending gini-gini aja gitu. Iya, jadi banyak itu gimana banyak yang bilang kayak wah pemimpin tuh kayaknya terlalu tinggi, terlalu berat gitu kan. Kayaknya pemimpin bukan buat gua deh gitu. Nah, itu yang justru kita pengen ajarin gitu ya. Kalau pemimpin dan pimpinan tuh dua hal yang berbeda ya gitu. Kalau pimpinan lo perlu punya title. Lo harus jadi CEO, lo harus jadi direktur apa, lo harus jadi manajer gitu. Tapi kalau pemimpin, itu lo nggak perlu punya title gitu. Pemimpin itu adalah sifat kan. Jadi kayak ibu di rumah nggak kerja apa-apa, apakah pemimpin? Pemimpin ketika dia bisa menginfluence anak-anaknya menuju kebaikan. Itu pemimpin gitu. Nah, yang kita mau ajarin itu sifat itunya gitu bro. Jadi kalau lo punya sifat kepemimpinan, kehidupan lo akan bahagia. Lo akan bisa menentukan apa yang terbaik buat lo akan tadi nggak stres, lo nggak akan ngiri sama kehidupan orang karena lo udah tahu banget apa yang lo mau dalam kehidupan ini gitu. Nah itulah kepemimpinan gitu. Nah tapi kita ngajarinnya kan, kalau gua ngomong kayak gini ke anak-anak kan mereka bilang kayak apa sih lo Gen Y gitu kan. Gak usah pada bacot deh lo pada. Angkatan 89 kan lo lahir zaman Pak Harto kan gitu. Nah makanya akhirnya gimana supaya message ini keluar. Jadi akhirnya kita bikinlah platform yang kreatif gitu kan. Ada TikToknya. Jadi ngobrolnya juga santai gitu ya. Terus habis itu kita juga ada Instagram. Kita bikin postingan-postingan konten-konten yang keren, kita bikin podcast dan sebagainya gitu. Jadi harapannya supaya si anak-anak muda ini tuh dengan sendirinya terinstall dengan ilmu kepemimpinan tanpa mereka sadar kalau gue lagi belajar leadership ya gitu. Dan untuk memudahkan mereka juga nanti ketika dia ngelamar ke perusahaan. Bener, itu akan sangat membantu mereka gitu. Ajib juga nih program nih. Berarti ini lagi dibuka nggak bro kelasnya bro? Atau gimana sih sistemnya? Workshopnya? Kita ada bootcamp, jadi ada bootcamp yang buat anak-anak muda gitu ya. Jadi karena kita sasarannya ada beberapa nih, ada buat ASN, itu namanya ASN Academy. Jadi itu bootcamp leadership khusus untuk ASN. Jadi ASN muda. Mantep. Gitu. Terus ada namanya Lead ID. Lead ID itu Leaders Academy. Jadi itu buat penggerak-penggerak komunitas, buat anak-anak yang udah aktif di Ormawa gitu kan. Mereka kalau pengen belajar leadership, mereka ikut program ini. Terus ada juga yang sekarang lagi jalan itu LTFS Lead the Future Scholarship. Jadi kita kasih beasiswa itu buat orang-orang yang memang mereka itu punya misi gitu ya dalam hidupnya. Tapi mereka nggak perlu punya komunitas dulu ya. Apapun mereka mahasiswa bebas gitu. Kalau mereka punya misi, mereka punya sesuatu hal yang mereka perjuangkan gitu ya, mereka bisa dapat uang semester. Jadi uang semesternya bisa dapat uang semester itu, dan mereka dapat mentor, dapat guru, dapat teman bertumbuh gitu. Nah, jadi harapannya si anak-anak ini itu ya tadi mindsetnya dengan ketemu para mentor-mentor ini mereka mulai berubah, dan akhirnya ujung-ujungnya gitu ya nanti mereka akan bisa mendapat pekerjaan yang layak dan mereka bisa menjadi pimpinan di organisasinya itu. Ujung-ujungnya gitu. Jadi kita nggak ngajarin cara menggunakan CV bikin CV yang baik gini, caranya lolos interview. Itu kita nggak di situ tuh, tapi kita lebih ke takaran yang lebih dalam lagi gitu. Iya, mental mindset. Bener. Gitu-gitu tuh. Itu justru penting, pondasi loh. Betul. Ya kan? Betul. Lu mungkin ngerti how to-nya gitu kan. Lu ngerti teknisnya, tapi ternyata mindset lu nggak ke situ. Lu nggak ngerti why-nya. Iya betul kan. Terus kendaraan yang dibawa untuk menjalankan si CV-nya misalnya mau diedit tapi segala macam tuh apa? Ya, jadinya akhirnya lo template gitu kan. Kayak lo membuat CV yang baik. Template-nya kayak gini, lo ngikutin, tapi lo nggak ngerti sebenarnya yang bikin CV yang baik itu apa sih? Kalau story lo bagus, kalau lo bisa menceritakan story-nya dengan baik, kalau lo bisa menjual apa achievement lo, itu kan sebenarnya. Tapi bukan kayak CV itu nggak boleh pakai foto, itu kan kayak dangkal banget diskusinya gitu. Berarti menurut lo ilmunya kocernya dangkal? Enggak juga. Nih lama-lama
Loh, Ini kita masih berapa menit lagi sih? lo nunggu. Enggak, gue tungguin dari tadi arah lo kemana. Berarti lo istilahnya lo secara nggak langsung menjatuhkan Coach Rene karena materinya Coach Rene katanya kalau pakai CV itu kalau bikin CV itu jangan pakai foto karena ilmunya beliau nurunin ilmunya dahsyat loh. Tapi sementara lo dengan santainya duduk di sini bilang kalau yang ngajarin ilmu CV itu tanpa foto tuh ilmunya dangkal katanya. Enggak. Kalau lo ngajarinnya cuma template-nya doang. Karena kalau Coach Rene gue ikut beberapa kali kelasnya Coach Rene ya. Coach Rene itu mengajarkan kayak sebenarnya kenapa sih gitu. Kayak misalnya kemarin gue ikut tuh Coach Rene kan bilang kayak lo kalau misalnya kerja ya juga jangan cuma buat nyari passion doang. Tapi lo lebih deep lagi gitu. Nah sama nih CV ada pakai foto atau nggak pakai foto itu bebas menurut gue ya. Maksudnya itu preferensi orang beda-beda. Tapi asalkan lo tahu why-nya kenapa gitu. Jadi lo nggak diskusinya nggak sebatas what gitu. Beliau mantan komisaris utama PT Pembangunan Jaya Ancol, tapi Anda bilang seperti itu. Nih abis ini gue nggak kontak-kontakan lagi nih sama Coach Rene. Waktu gue kontak WhatsApp, halo Coach, assalamualaikum, apa kabar? Anda siapa? Padahal lu rekomendasi dari Coach Rene. Gue tuh ya kalau beliau kacau. Guru saya bilang katanya, Der, datengin ini, orang ini bermanfaat, orang ini punya objektif ini, gue langsung manut. Gue tanpa pikir ampun Coach Rene. Lu direkomendasiin sama beliau yang tiap hari Ahad tayang di Coach Kasih Solusi. Ternyata emang paling hobi ya anak-anak generasi sekarang tuh nusuk dari belakang gitu. Nusuk dari belakang kan di depan. Oh iya. Kalau dari belakang nggak direkam. Enggak ngerti. Gue aja yang doyan pelintir aja. Ya, thank you Coach, ilmunya luar biasa ya. Nah, jadi buat teman-teman silakan aja kepoin di sini teman-teman ya. Ada kampus course juga tuh ya. Ya kita juga kampus course ini kita rajin ngajar di kampus-kampus. Biasanya kan di kampus-kampus ada LKMM ya. Jadi ada latihan dasar kepemimpinan itu kan banyak banget gitu. Nah kita pengen nambahin aja, itu sih udah bagus gitu ya. Cuma kita pengen nambahin ideologi yang lebih dalam lagi tentang kepemimpinan gitu kan. Terutama tentang self leadershipnya gitu. Jadi ini makanya kita taruh nih siapa aja gitu ya yang pengen kampusnya mau kita datengin buat belajar leadership. Mantap. Nah, kita taruh di Instagram kita gitu. Ini buat para pengusaha atau mungkin company gandeng dia nih. Biasanya kalau company-company besar, apalagi misalnya multinational company, lu masuk ke perusahaan lu dipajakin lu. Gue tahu kan gue dulu aktivis juga. Ya kan, lu kena bayaran, kena ini, pungutan ini. Meskipun gak semua kampus misalnya atau mungkin kebijakannya gitu ya. Tapi biasanya begitu. Nah makanya lu lewat dengan seperti ini lu bisa masuk ke dalam. Kan kebijakan nanti ujung-ujungnya kan menguntungkan buat company lu sendiri sih sebetulnya. Benar. Dengan kaki tangan mereka masuk ke dalam kampus bisa tuh. Membantu mereka mengenalkan lah ya. Jadi karena kan sebenarnya semua perusahaan itu pasti punya plan buat people development gitu kan, baik people development di dalam maupun people development keluar gitu. Nah, kita membantu mereka gitu. Jadi kayak oke, siapa nih kalian yang udah punya program buat people development keluar yang mau sharing keluar, kita bantuin ke kontak ke kampus-kampus. Kita bikin program di dalam kampus. Oh, berarti bisa bantuin buat mereka buat bikin komunitas juga bisa? Bisa. Oh, nice. Jadi ada. Jadi gimana cara ngedevelopnya, gimana cara operationnya, menyatukannya gimana, program-programnya apa aja lo juga bisa bantu itu ya. Jadi banyak beberapa klien kita gitu ya, mereka bilang kayak ini gue punya budget nih buat people development, buat keluar budget CSR gitu ya, gue pengen penyuluhan lah, ngasih pelatihan gitu, tapi gue nggak tahu gimana caranya gitu kan, dan gue nggak pengen kayak duit ini itu cuma dikasih doang, oke ini uang semester lo ya gitu, tapi habis itu nggak tahu nih anak jadi apa gitu kan. Nah yang kita lakuin adalah kita kelola, kita bikinin programnya, kita bikinin bootcampnya. Nah setelah lulus, ini lulusannya jadi komunitas. Wah keren. Dan di komunitas ini bahkan udah mereka lulus, mereka masih terus giving back ke perusahaannya. Jadi mereka jadi kayak apa ya, ambasadornya si perusahaan itu gitu. Jadi kayak sekarang nih kalau perusahaan itu pengen bikin acara di kampus mana atau di kota mana gitu ya, ini anak-anak lulusannya pada ngumpul bantuin gitu. Nah jadi itu yang kita ngelihat, oh ini bisnis modelnya menarik gitu kan, karena win-win buat semua gitu. Perusahaannya happy, dia punya punya ambasador gitu kan, dan ambasadornya juga ambasador yang jelas gitu ya, lulusan dari program kepemimpinannya mereka yang mereka kasih gratis gitu kan. Kampusnya juga happy gitu kan, karena anak-anaknya jadi dapat insight. Jadi mereka tahu kalau misalnya nanti lulus berkarir itu harus ngapain gitu kan, dan mungkin juga lulusannya akan bisa di hire sama si perusahaan ini yang bikin programnya gitu kan, karena kan diseleksi gitu kan. Oh ini yang top 10-nya nih, oke nanti bisa deh masuk ke
mungkin lolos ke tahap yang pertamanya gitu kan, atau langsung bisa ke tahap kedua dan sebagainya gitu. Jadi itu lumayan yang menurut kita membantu dua belah pihak. Oke, berarti bisa dibilang pemimpin.id ini juga platform buat HR. Yes. Oh, bisa juga buat HR gitu ya. Ya, kita memang mengarahkannya karena ini kan people development ya, jadi memang klien-klien kita ya sebagian besar kebanyakan memang dari HR. Oke, coba berapa total klien lo dan berapa jumlah member atau mungkin apa ya bisa dibilang beneficiary. Iya, gitu kali. Penerima dampak kita ya. Berapa yang udah ikutan deh, mau kelas lo kayak mau yang tuh belajar perjuangan pemuda dan lain sebagainya, ini total berapa, Bro? Kalau yang kita kan ada channelingnya ya. Yang terdata ada funnelingnya dari yang kalau yang terpapar aja gitu itu total tuh kita sekarang udah hampir 800 ribuan orang yang terpapar ya, yang ikut kegiatan kita, tahu follow Instagram kita, follow sosmed kita dan sebagainya. Gitu. Oke. Nah, dari situ nanti masuk nih ke program gitu kan. Program kita, alumni kita udah 5 ribuan lebih. Waduh. Jadi udah lumayan banyak lah ya gitu. Dan dari 5.000 ini yang aktif jadi bener-bener aktif ngelanjutin terus gitu ya, sekitar 10% lah, 500 sampai 1.000 orang tuh bener-bener kayak loyal banget, mereka kayak melanjutin lagi bikin program berikutnya. Terus kalau kita bikin kegiatan di mana mereka datang gitu ya. Bro, mantep bro. Ini ngebina ribuan orang nih untuk mungkin dulu bekerja atau berkarir di perusahaan gitu ya. Coba tolong dong di small company saya ini, coba lihat orang-orang yang nggak kompeten yang mana aja. Di develop. Enggak, dikat. Nggak usah develop, mungkin saya udah capek kan. Takutnya bebel. Kelamaan. Kata-kata aja, nggak apa-apa. Ganti sama yang baru, yang lebih keren mungkin. Diktator juga loh ya leadernya. Anda ternyata leadership yang diktator. Oh, saya kapitalis terselubung. Oh iya. Kita kasih solusi.